Aksi kawanan jambret di Oku Timur terekam CCTV. Pengemudi ojol dianiaya usai antar penumpang. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua sajian informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Tasya Ahdila, inilah Borgol selengkapnya. Aksi kawanan jambret anak-anak yang sempat viral di media sosial tidak berkutik saat ditangkap Satreskrim Polres Oku Timur. Salah satu dari pelaku masih berstatus pelajar. Beberapa waktu lalu, warga Oku Timur sempat dihebohkan dengan aksi komplotan jambret yang terekam CCTV dan viral di media sosial. Dari hasil rekaman CCTV yang viral tersebut, terekam jelas pelaku yang berjumlah 4 orang melancarkan aksinya di pagi hari dan hampir mencelakai korban yang pada saat itu ingin mempertahankan barang miliknya. Video viral tersebut dan mengamankan 2 dari 4 pelaku. Dari 2 pelaku yang ditangkap, 1 masih berstatus pelajar yang masih duduk di bangku SMA. Jadi pada saat kita tangkap memang tersangka berada di rumah, satu sedang mencuci sepeda motor dan yang satu lagi di dalam rumah sedang tidur. Kedua pelaku ditangkap beserta barang bukti 1 unit sepeda motor. Sementara pelaku yang masih berkeliaran akan terus dilakukan pengejaran dan polisi menghimbau agar dapat menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib. Dari Oku Timur, Dejat Miko Francisco, iNews melaporkan. Satu keluarga di Muara Enim yang mengendarai sepeda motor nyaris menjadi korban jiwa setelah kendaraannya disenggol kereta angkut batubara yang hendak menuju Tanjung Enim. Baru terjadi di perlintasan kereta api. Peristiwa yang tidak diinginkan akibat kelalaian pengguna jalan serta tidak adanya penjaga pintu perlintasan kereta api kembali terjadi. Kali ini satu keluarga warga desa Tanjung Jambu, Kabupaten Lahat terserempet kereta api pengangkut batubara milik PT KAI di perlintasan Plitasari, Kelurahan Pasar 1. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 12 siang ini berawal saat wasit yang mengemudikan kendaraan dengan nomor polisi BG 3983 EAG berboncengan dengan sang istri serta kedua anaknya sempat diingatkan salah satu warga jika ada kereta yang sudah dekat akan melintas. Namun tetap nekat menyeberangi rel hingga diserempet kereta angkut batubara tersebut. Akibatnya keempat korban mengalami luka-luka dan motor yang ditumpangi terseret sekitar 10 meter dari lokasi kejadian. Warga sekitar yang mengetahui kejadian langsung membawa keempat korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Jadi nyala ke kanan, sudah. Aku tak kira lagi yang masuk ke situ. Cuman sempat ngasih tahu bahwa ada spur. Bom berapa itu? Empat beranak. 4 beranak. Jadi tiba-tiba mereka masih ngonyor itu. Yo, aku tulang ke pemain ini. Bu, itu ada sepur. Di lokasi perlintasan kereta api ini sudah menjadi langganan kecelakaan karena tidak adanya petugas yang berjaga. Dari Muara Enim, Edwin Syasatria, iNews melaporkan. Diduga lakukan pungli, seorang oknum anggota Pollantas Polrestabes Palembang terekam kamera menerima uang dari pelanggaran lalu lintas. Video yang diunggah viral di media sosial. Beredar di media sosial, video seorang oknum anggota polisi lalu lintas di Palembang diduga menerima sejumlah uang dari seorang pelanggar lalu lintas. Peristiwa ini diketahui terjadi di pos Polantas Jalan Sudirman, Bundaran Pasar Cinde, Palembang pada Minggu kemarin. Dalam video itu, terlihat oknum anggota Polantas menerima uang sebesar Rp150.000 yang diberikan oleh seorang pelanggar lalu lintas. Hasil rekaman video diviralkan di akun Facebook bernama Nashun. Menurut narasi dari pengunggah video, oknum anggota Polantas itu sengaja meminta uang kepada pelanggar sebagai ganti surat tilang agar si pelanggar tidak mengikuti persidangan. Sementara itu, Kasat Lantas Polrestabes Palembang Senin siang membenarkan kejadian itu, namun narasi yang dibuat oleh pelanggar tidak sama dengan kronologi kejadian.
Dari keterangan oknum anggota itu, uang yang diberi oleh pelanggar itu merupakan titipan uang denda dari pelanggar yang akan dibayarkan melalui bank karena si pelanggar yang bukan warga Palembang tidak bisa menghadiri sidang tilang. Ada penindakan pelanggaran, namun tidak seperti yang disampaikan oleh para pengendara tersebut. Jadi pelanggar tersebut mengatakan bahwa anggota meminta uang sebanyak 350.000. Namun yang terjadi di lapangan, anggota tersebut menyampaikan bahwa 150.000 untuk dibayarkan ke Briva. Jadi setelah pelanggar tersebut keluar dari pos, anggota langsung membayarkan ke Briva. Pengendara sepeda motor itu sendiri ditilang karena terbukti bersalah melanggar pasal 285 ayat 1 yang isinya setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson pengukur kecepatan, dan knalpot. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pengemudi ojol dianiaya usai turunkan penumpang, informasinya sesaat lagi. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abot. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih Dan ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif Masuk ke rekening Yosua. Ya. Sebesar 99 triliun rupiah. mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambutnya boleh pegang ya? The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih. Dan ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam.
12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Pilihan lokasi Formula E Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kabinet. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lontong abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan nyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa dong? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu ya. Baru saja saudara, kita Eliezer naiki mobil tahanan saya langsung ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya akan memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Video viral pengemudi ojol jadi korban penganiayaan tanpa sebab oleh seorang pria. Puluhan ojolannya geruduk ke rumah pelaku. Untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, Babim Tipmas Polsek Kemuning mengantisipasi dengan membubarkan puluhan ojol tersebut. Kejadian penganiayaan terekam CCTV di rumah warga. Dari rekaman CCTV terlihat antara korban dan pelaku hampir bersenggolan di sebuah lorong saat ojek online baru saja menurunkan penumpang. Rupanya kejadian itu memancing emosi pelaku dan melakukan pemukulan kepada pengemudi ojol. Rekaman CCTV yang diunggah ke media sosial langsung viral dan memancing emosi para pengendara ojol lainnya. Korbannya Zulkarnain, pengendara ojol berusia 58 tahun. Korban saat ini masih menjalani pengobatan rawat jalan di rumah sakit. Kejadian viral penganiayaan itu memancing emosi para pengendara ojol lainnya. Akibatnya puluhan ojol mendatangi rumah pelaku yang tak jauh dari rumah kejadian. Namun rumah pelaku sepi, diduga pelaku telah menghilang. Petugas yang mendapati laporan mendatangi rumah pelaku sambil meminta para ojol untuk membubarkan diri. Para ojek online meminta supaya pelaku segera menyerahkan diri ke polisi dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Ini kita rumah tersangka yang kasus penganiayaan kemarin Pak, yang lagi viral ya, ojol yang di Janiaya itu kan, yang dipukul kan, yang digebuk itu kan. Tujuan kami ini cuma untuk klarifikasi. Kalau bisa ke SK ini ke Polsek lah, menyerahkan diri kan untuk lanjutannya. Kalau memang dia ada itikat baik. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Satlantas Polres Oku akan melakukan pelarangan kendaraan angkutan barang melintas di jalan lintas tengah mulai H-7 sampai H+7. Hari Raya Idul Fitri tahun ini.
Satlantas Polres Oku mengingatkan kepada sopir truk angkutan barang mulai H-7 sampai H+7 momen mudik Hari Raya Idul Fitri tahun ini untuk tidak melintas di jalan lintas tengah kawasan Ogan, Komering Ulu. Larangan tersebut harus dipatuhi sehingga volume kendaraan besar yang melintas di Jalan Tengah Batu Raja bisa berkurang sehingga arus mudik menjadi lancar. Pelanggaran tersebut dikecualikan bagi kendaraan pengangkut bahan bakar minyak, gas, dan sembako. Bagi sopir yang melanggar akan diberikan tindakan tegas oleh Polres Oku. Nanti kita dalam waktu dekat ini kita melaksanakan koordinasi. Diprediksi Bu peningkatan arus mudik? Diprediksi peningkatan arus mudik sekitar kita mulai libur kan tanggal 19, diperkirakan mungkin tanggal 14 itu sudah mulai kegiatan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan mudik. Agar mudik nyaman, lantas Oku akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, terutama dalam pemetaan jalur yang rawan kecelakaan dan kemacetan, termasuk kondisi terhadap kondisi jalan yang minim penerangan. Dari Ogan, Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Warga perumahan Opi Jakabaring, Palembang, dihebohkan seorang pelajar SMP tewas tenggelam di Danau Opi. Polisi yang mendapatkan laporan warga langsung mendatangi lokasi kejadian. Inilah suasana detik-detik evakuasi korban NK, 14 tahun yang tewas tenggelam di kawasan Danau Opi, Kecamatan Jakabaring, Palembang. Korban berhasil dievakuasi setelah warga menemukan korban yang tak jauh dari lokasi tenggelamnya korban dengan kondisi tak bernyawa. Bermula tewasnya korban, saat korban sedang bermain handphone di pinggir danau, tiba-tiba korban terjatuh ke danau. Dua teman korban yang saat itu sedang berenang di danau tersebut langsung mencoba menolong korban. Alhasil korban tidak dapat ditemukan. Teman korban yang meminta pertolongan warga baru dapat menemukan korban dalam waktu 1,5 jam. Satu rumah di Lorong Aneka hangus terbakar. Informasinya setelah pariwara berikut ini. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kabinet. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan setengah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita wok-wok ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.
Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa dong? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu ya. Baru saja saudara, Richard Eliezer naiki mobil tahanan. Saya akan masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu belum kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya Anda perkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribu. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa dong? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu ya. Baru saja saudara, Richard Eliezer naiki mobil tahanan. Saya akan masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu belum kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya Anda perkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribu. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Diduga akibat bermain korek api, satu unit rumah di Lorong Aneka, Kelurahan 11 Ulu, Palembang, ludes terbakar. Material bangunan terbuat dari kayu, membuat api menyambar dengan lebih cepat. Dari bagian atap rumah korban, api melahap satu rumah di RT 07, Lorong Aneka, Kelurahan 11 Ulu, Palembang, pada Selasa sore kemarin. Konstruksi bangunan rumah terbuat dari kayu dan angin kencang membuat bangunan rumah cepat ludes terbakar api. Sejumlah warga sekitar berjibaku secara manual menggunakan ember bersama petugas pemadam kebakaran Kota Palembang berupaya memadamkan api. Dari informasi sementara di tempat kejadian, api berasal dari ulah seorang anak bermain korek api dan menyambar ke kompor gas.
sehingga menimbulkan percikan api pada dinding rumah yang terbuat dari material kayu dan mengakibatkan kebakaran. Ada anak yang punya rumah menghidupkan korek api melalui kompor gas. Tapi ini masih dalam pemantauan dari pihak kepolisian juga, Bang, ya? Oke, sekarang masih diselidiki dari Polsek. Akibat kebakaran tersebut, kerugian pemilik rumah ditaksir puluhan juta rupiah. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Satuan Unit Ranmor Polrestabes Palembang meringkus seorang pelaku spesialis penipuan dan penggelapan yang sudah berkali-kali beraksi. Pelaku ditangkap setelah beberapa korbannya membuat laporan. Roy Adiwijaya, seorang pelaku penipuan dan penggelapan yang kerap beraksi di wilayah Ulu dan Ilir Kota Palembang ini tak berkutik saat ditangkap Satuan Unit Ranmor Polrestabes Palembang. Pelaku ditangkap saat berada di sebuah salon pangkas rambut di kawasan Jalan Bangau, Kecamatan Ilir, Timur 2, Palembang. Dari hasil pemeriksaan, pelaku sudah 6 kali melakukan aksi penipuan dan penggelapan. Pelaku mencari korban yang rata-rata sopir taksi online dengan modus memesannya melalui aplikasi. Saat sampai di tempat tujuan, pelaku meminjam kendaraan korban dengan modus mengambil uang di ATM lalu membawa kabur kendaraan tersebut. Pelaku kemudian menjual kendaraan korban dan hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari. Modusnya meminjam motor korban atau mobil korban, setelah itu dijual atau digadai. Untuk mobil ada 1 mobil, untuk kendaraan motor ada 5. Jadi modusnya pura-pura kenal, minta antar atau ngerental. Setelah itu motor dijual. Kini atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 374 KUHP Junto 378 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melapor. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Tasya Ahdila, sampai jumpa. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini di api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insyaallah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Thumma ila ruhi masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina, khususan muallifu hadzal kitab al-Imam At-Tirmidzi وشارحه ولمن له حق علينا بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين، إلى أن قال: باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثنا سفيان بن وقيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي عن رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن ابن علي قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا قلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير. Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga di sore yang berkah ini kita masih bisa kembali berkumpul di tempat yang insyaallah penuh dengan barakah. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu kita diberikan taufik hidayat, inayat khasah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin, tersambung kajian kita masih dalam pembahasan bagaimana adab akhlak, bagaimana cara Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara. Ini masih di dalam kitab Syama'il At-Tirmidzi. Hadis yang akan kita baca diriwayatkan dari cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hasan, putra daripada Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Ibunya adalah Sayyidah Fatimah, putri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ibunya Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Hasan berkata, Sa'altu khali Hinda ibn Abi Halah. Aku bertanya kepada pamanku. Khalun itu paman dari ibu. Di dalam bahasa Arab itu dibedakan, paman beradean bapak sama paman beradean ibu. Kalau saudara bapak itu namanya ammun kalau laki-laki, panggilannya ami. Kalau bahasa kita di Palembang kan ami, ammi. Untuk perempuan ammatun, itu saudara atau saudari bapak. Tapi kalau saudara dan saudari ibu, khalun, paman dari ibu, itu bahasa Arabnya khalun. Kalau perempuan khalatun, bibi, bibi dari saudari ibu kita, panggilannya khalatun, khalun atau khalatun. Ini kata Imam Hasan bin Abi Thalib mengatakan, aku bertanya kepada paman dari ibuku yang bernama Hindun
Hindun itu termasuk nama yang bisa atau yang digunakan oleh orang Arab terdahulu untuk laki-laki dan perempuan. Jadi ada beberapa nama, beberapa kalimat nama bisa digunakan untuk laki-laki, bisa digunakan untuk perempuan. Nama Ahmad itu tidak ada kecuali untuk laki-laki. Lanang pasti Ahmad, Muhammad, Fatimah, Khadijah, itu pasti perempuan. Ada beberapa nama ini di zaman sahabat sudah ada, di zaman Nabi. Ada laki-lakinya, ada perempuannya. Seperti apa? Seperti Hindun ini. Hindun yang kita kaji atau kita dengar hadisnya di bab sekarang ini itu adalah laki-laki. Hindun namanya. Ada juga sahabat perempuan yang namanya Hindun. Ada. Contoh lain, Talhatun. Talha. Talha itu bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Di zaman Nabi ada Talha bin Ubaidillah, sahabat yang hebat, termasuk sahabat yang dekat dengan Nabi besar Muhammad SAW. Namanya Talha, laki-laki. Bisa juga untuk perempuan. Banyak sekarang perempuan yang namanya Talha. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insyaallah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Tolong, sifat jadi yang ditanya sama beliau ini bukan postur tubuhnya saja. Ini hadis potongan dari hadis pertama. Kalau yang hadir dari awal kajian kita Selasa sore ini, ingat mungkin ini kan kitabnya jilid kedua. Di jilid pertama, hadis-hadis pertama itu ada sifat-sifat tentang postur tubuh Nabi. Sama perawinya. Imam Hasan bertanya kepada pamannya Hindun. Maka dari itu hadis yang sekarang ini potongan dari hadis yang kemarin. Tidak akan disebutkan postur tubuh Nabi lagi karena sudah disebutkan di hadis awal-awal dulu. Yang disebutkan sekarang yang ditanya oleh Imam Hasan. Jadi beliau itu bukan hanya bertanya tentang postur tubuh Nabi, tidak. Bahkan beliau bertanya bagaimana Nabi berbicara. Itu yang ditanya sama beliau. Nabi itu kalau berbicara di majlisnya bagaimana? Nabi itu kalau diam tidak sedang berbicara bagaimana? Itu yang ditanyakan oleh Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Faqal, maka dijawab oleh pamannya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawasilal ahzan, daimal fikrati. Kata beliau, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hindun yang menjawab, mutawasilal ahzan. Orangnya selalu sedih. Arti selalu sedih di sini bukan artinya beliau itu cemberut terus dah. Arti selalu sedih di sini selalu beliau merasakan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi muka Nabi hasyan basyan. Muka Nabi itu senyum terus. Orang kalau melihat Nabi pasti senyum. Kenapa? Ceria muka Nabi besar Muhammad. Ini ma'asyarul hadirin kedudukan yang paling afdal, keadaan yang paling mulia,
bisa menggabungkan antara senyum kepada orang lain, tapi dalam dirinya penuh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau lagi sedih, dapat musibah, tapi masih bisa senyum, wah itu kan hebat. Lagi sedih, dapat musibah, ketemu sama orang yang baru datang, senyum, ahlan, disambut, senyum, padahal hatinya lagi terbakar. Itu kan yang hebat tuh. Normalnya orang kalau lagi sedih, musibah, murung, tidak bisa senyum, tidak bisa ramah. Nah, jadi Nabi orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu maqam beliau maqam yang paling tinggi. Beliau bisa menggabungkan antara senyum di muka untuk umat manusia, tapi hatinya selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, innallaha la yuhibbul farihin. Allah itu tidak senang dengan orang yang ketawa terus, penesan terus, bercanda terus, lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan hidupnya itu tidak memikirkan yang namanya kematian. Macam-macam dia tidak yakin dia nak mati. Kayak apa? Kayak dia hidup selamanya, senyum terus atau ketawa terus, bercanda terus. Itu Allah tidak suka. Nabi besar Muhammad tidak, hatinya penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi bukan artinya mukanya cemberut, tidak. Mukanya selalu senyum ketika menghadapi umat sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daimal fikrati laisat lahu rahatun. Nabi Muhammad ini orangnya selalu bertafakkur. Maka dari itu beliau mengatakan di dalam hadis, tafakkuru sa'ah khairun min ibadati sanah. Kata beliau, ibadah tafakkur itu terkadang lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Karena dengan tafakkur itu banyak ibadah-ibadah yang kita dapatkan melebihi dari ibadah zahir. Itu ibadah tafakkur. Misalkan ketika lagi di waktu malam melihat indahnya malam, langit di malam indah, bulan purnama, bintang terang, tafakkur mulai. Timbul rasa kuat, tambah imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ibadah. Misalkan tafakkur ketika melihat kehidupan di dunia ini, atau melihat ada orang yang meninggal, tafakkur. Ini manusia atau juga manusia, ini masih muda, belum tahu. Jadi tafakkur, takut dengan kematian. Maka dari itu dalam Al-Quran selalu dianjurkan kita untuk bertafakkur. Afala yatafakkarun, afala yatadabbarun, afala ya'qilun, afala yatadakkarun. Itu semua anjuran-anjuran dari Allah agar kita selalu bertafakkur. Jadi Nabi besar Muhammad SAW, kalau beliau lagi diam, beliau selalu bertafakkur. Tapi kata Nabi di hadis yang lain, beliau mengatakan, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Kata Nabi, kalau ingin tafakkur, tafakkur kepada makhluk Allah. Yang dipikirkan silakan. Mau mikirkan langit, langit ini dipelajari sama dia, bulan dipelajari, bintang dipelajari, silahkan. Yang mau ditafakuri sama dia, mau didalami, mau dipelajari tentang laut, misalkan isi laut itu apa, berapa jenis ikan di sana, silahkan, kata Nabi. Tidak dilarang oleh syariat. Tapi yang dilarang oleh syariat Islam, jangan sekali-kali kita bertafakkur tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada beberapa hal yang otak kita pasti tidak akan sampai kepadanya, kata Nabi. Secerdas apapun, EQ-nya tinggi, setinggi apapun, berapapun tinggi angka EQ-nya, kalau sudah mikiri masalah yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak akan tembus. Maka dari itu dilarang sama Nabi. Sudah dari awal kata Nabi, tidak usahlah kalian mikirkan masalah yang berkaitan dengan zat Allah. Allah itu bagaimana ya bentuknya? Allah itu sebelum ini gimana? Itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu jauhkan dari otak kita, jauhkan dari pikiran kita. Karena kalau kita ikuti
bakal mentok, dan bakal ketemu jawabannya. Takutnya kita nanti jadi zindik, takutnya naudzubillah akidah kita keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi itu bukan bab untuk ditafakuri, kata Nabi. Apa yang harus ditafakuri? Amaliyah kita sehari-hari. Tafakuri itu. Dari pagi sampai malam mengapui, tafakuri. Untuk hari esok tafakuri. Begitu. Itu yang dibuka bab tafakur oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahwilah sakti. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih banyak diamnya daripada berbicara. Beliau dalam hadis mengatakan man samata naja. Orang yang banyak diam itu pasti lebih selamat. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Roraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insyaallah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. Jadi beda. Ini orang yang belajar bahasa Arab. Kalimat an dan kalimat fi itu beda. Wa ma yantiqu anil hawa, artinya kata Allah, tidak mungkin omongan Nabi Muhammad itu berlandasi atau dilandasi alasannya karena hawa nafsu. Kalau omongan seseorang pasti tidak karena hawa nafsu, itu pasti benarnya. Tapi terkadang ada orang yang berbicara omongannya benar, yang dibawa ayat suci Al-Quran, yang dibawa hadis Nabi, tapi dilandasi oleh hawa nafsu, salah, walaupun yang dibawa Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu Allah mensifati ucapan Nabi dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil an, pakai an, bukan fi. Jadi Allah tidak menafikan. Jadi Allah begini, Nabi Muhammad itu omongannya bukan masalah tentang hawa nafsu, tidak. Omongan Nabi bukan yang berkaitan dengan hawa nafsu, bukan itu yang dinafikan oleh Allah. Yang dinafikan oleh Allah lebih dalam lagi. Nabi Muhammad ini berbicaranya bukan karena landasan hawa nafsu. Kenapa beliau berbicara? Kenapa beliau menyampaikan? Kenapa beliau nasihati sahabat? In huwa illa wahyun yuha, karena itu wahyu dari aku, kata Allah. Orang kalau berbicara bukan dilandasi oleh hawa nafsu, pasti masuk ke hati sang pendengar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau ini kalau naik ke atas mimbar baru assalamualaikum, itu yang hadir udah nangis semua. Kenapa? Karena orang yang berbicara juga penuh dengan rasa takut kepada Allah. Yang hadir itu melihatnya, belum beliau bicara udah nangis. Suatu hari anaknya pulang, anaknya ini habis belajar, istilahnya taruhlah habis mondok pesantren, balik ke rumah, izin sama ayahnya, ayah, wahai ayahku, aku ingin ceramah di hadapan murid-muridmu. Dia habis belajar, ngaso pinter, ngaso ini, silahkan, kata ayahnya, Syekh Abdul Qadir. Naik anaknya, ceramah, omongannya rapi, tersusun, rapi omongannya. Tapi tidak katik yang nangis. Wong malah bosan dengan omongannya, padahal rapi. Turun anaknya, bingung apa katik yang nangis. Cak majlis abah, kata dia.
Naik Syekh Abdul Qadir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Syekh Abdul Qadir, aku tadi masuk ke rumah, balik dari mana, masuk ke rumah, melihat ayam aku yang di rumah mati sudah, kata Syekh Abdul Qadir. Cerita ayam mati, itu yang hadir semuanya nangis. Bingung anaknya, abah ni ngomong apa di pojok mimbar? Cuman cerita ke yang hadir, tadi aku pas masuk rumah, aku dapati ayam aku yang aku pelihara di rumah mati sudah, kata abah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk lagi, yang hadir semuanya nangis. Akhirnya ayahnya nasihati anak itu, nak, omongan kalau dari hati, minal qalb wasalal qalb, yang dari hati pasti sampai ke hati. Tapi kalau al-kalam minal lisan lam yujawizil adhan. Kalau omongan cuma dari lisan, lidah, tidak akan melewati al-adhan, telinga-telinga. Masuk kanan, metulah di kanan juga. Kalau biasanya masuk kuping kanan, metu kuping kiri, masih masuk, itu mending. Ini tidak mental, masuk kanan, metulah di kanan, tidak masuk artinya. Itu omongan kita. Tapi kalau Nabi tidak. Wa ma yantiqu anil hawa, tidak dilandasi oleh hawa nafsu omongan Nabi Muhammad. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan, itu disampaikan pasti oleh Nabi. Nah, orang seperti itu pun masih lebih banyak diamnya daripada berbicara. Nabi itu kalau khutbah singkat, masyaallah hadirin. Nabi Muhammad mengatakan, min fikhir rajul qisar khutbatihi wa tulu salatih. Termasuk menunjukkan orang itu paham agama ketika khutbah singkat tapi salatnya panjang. Nah, sayang zaman sekarang banyak kebalikan, khutbahnya panjang nian, sampai kita bingung tadi pembahasannya apa, salatnya maki 2 ayat, fi maq'adi sidqin, kita pernah hadir salat Jumat, fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir, Allahu Akbar, itu suratnya akhir daripada surat Al-Qamar kalau tidak, atau Al-Qalam. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, Allahu Akbar, takbir. Cuman itu ayat, surat yang dia baca cuma 1 ayat 2 ayat itu. Itu kebalik di zaman Nabi. Jadi Nabi yang tidak dilandasi oleh wahyu saja, itu kalau khutbah tidak panjang. Sekali 2 kali Nabi cuma khutbah panjang. Diriwayatkan sama sahabat Thauban mengatakan Nabi pernah khutbah dari subuh sampai zuhur, dari zuhur sampai asar, asar sampai maghrib. Apa yang dibahas? Yang dibahas tentang al-fitan, tentang orang-orang yang akan menimbulkan fitnah dari zaman setelah Nabi sampai hari kiamat. Semua disebutkan sama Nabi Muhammad SAW. Cuman sebagian ada yang hafal, sebagian dilupakan sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cuman 1 hadis itu kalau sampai sekarang yang kita baca, Nabi khutbah panjang, kalau sisanya Nabi khutbah singkat-singkat. Jadi itu gudwah, uswah untuk kita meniru bagaimana Nabi Muhammad SAW yang sudah begitu saja masih lebih banyak diamnya daripada berbicaranya, apalagi kita yang jauh kalau dibandingkan dengan Nabi besar Muhammad SAW. La yatakallamu fi ghairi hajah, beliau tidak pernah berbicara kecuali ada hajat baru ngomong. Yaftatihul kalam wa yakhtimuhu bismillah ta'ala, memulai pembicaraannya dan diakhiri dengan mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu mengambil berkah dari nama Allah Subhanahu wa taala. Wa yatakallamu bi jawami'il kalim. Dan Nabi berbicara dengan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu kalimatnya pendek, maknanya panjang. Itu jawami'ul kalim. Itu kebiasaan termasuk mukjizat yang Allah berikan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapannya pendek tapi maknanya panjang. Contoh seperti yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Sudah, itu. Tapi kalau disyarahi, berapa baris kalimat itu? Yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Sudah. Innamal a'malu binniyat. Misalkan banyak contoh-contoh daripada hadis Nabi besar Muhammad SAW, singkat-singkat. Lihat hadis Nabi.
Untuk kalau lihat hadis Nabi yang biasa dihafali di lembaga pendidikan, pondok pesantren atau sekolahan, itu hadis-hadis Nabi yang pendek. Memang pendek segitu hadis Nabi, bukan dipotong-potong, memang segitu. Jarang hadis Nabi yang panjang-panjang, itu jarang. Biasanya yang panjang-panjang itu cerita, bukan perkataan Nabi, tapi cerita dari sahabat tentang kejadian yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kadang yang sampai 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar. Tapi kalau ucapan Nabi, tidak ada yang sampai 1 lembar, itu tidak ada. Innamal a'malu binniyat. Man shoma tak naja, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan taufik inayahnya agar kita bisa mengikuti, meniru budi pekerti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah uswah qudwah, maka kita harus jadikan beliau panutan kita di dalam kehidupan dunia ini agar kita mendapatkan keridhaan Nabi kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNews